Jadi kita ingin masyarakat di Jakarta itu memiliki ruang bersama yang kami biasa istilahkan ruang ketiga. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang di antara keduanya. Nah, taman, kemudian trotoar, kemudian lapangan-lapangan itu adalah termasuk sesungguhnya ruang ketiga itu ada di mall, itu ruang ketiga juga, coba dikelola oleh swasta. Nah, kita ingin negara atau pemerintah menyiapkan ruang ketiga untuk masyarakat bisa berinteraksi, bisa merasakan kebersamaan, bisa merasakan kesetaraan. Itu sebabnya taman di Jakarta dibangun dengan konsep park. Kalau bahasa Inggris ada dua, ada garden, ada park. Kalau garden itu adalah tempat untuk kita menikmati tanaman, menikmati bunga, menikmati intinya menikmati tanaman untuk dipandang. Karena itu serba nggak boleh dipegang, serba nggak boleh diinjak, rumput nggak boleh diinjak, kemudian tanaman-tanaman juga untuk ditonton karena itu garden. Tapi kalau park itu tempat bermain. Nah, kota-kota itu harus lebih banyak park. Nah, kita selama ini tamannya itu dibangun sebagai garden. Jadi kalau lihat Taman Tebet ini tamannya penuh dengan tempat untuk aktivitas anak-anak, aktivitas lansia, dan sebuah taman harus bisa memfasilitasi 4 kelompok yang paling dasar: penyandang disabilitas, lansia, perempuan, terutama ibu hamil, kemudian keempat anak-anak. Ini kalau 4 kelompok ini tertangani, terfasilitasi, yang lainnya pasti dapat. Ada satu catatan, begitu kita bikin taman begini, maka ini menjadi ekosistem hijau. Binatang pun berdatangan, burung-burung. Sekarang tadi saya lihat ke sini, sekarang udah lebih banyak burung-burung dibandingkan dulu. Karena mereka kemudian menemukan satu tempat yang mereka bisa tinggal secara nyaman. Dan ini nanti akan kita siapkan juga untuk bisa memfasilitasi makhluk hidup yang ada di sekitar tempat ini. Nah, Taman Tebet ini menjadi unik karena dia adalah park 7 hektar, tapi di dalamnya ada 8 zona yang merupakan seperti garden. Jadi di dalam park ada garden. Itu yang kita lakukan di Taman Tebet ini. Namanya Tebet Eco Park. Tadi kita lewat kawasan Kemang yang kawasan itu dibangun dengan konsep complete street. Complete street itu artinya ada tempat untuk berjalan kaki, ada tempat untuk sepeda, lalu disiapkan tempat duduk, ada kursi juga, lalu ada untuk masyarakat yang membutuhkan penanda tunanetra, lalu diperlukan juga pemindahan kabel dari atas yang biasanya bergelantungan itu ditaruh ke bawah. Jadi Kemang dan Cikini itu menjadi 2 daerah awal di mana kita menerapkan complete street di dalam pembangunannya. Dan apa yang terjadi? Jumlah pejalan kaki akan banyak. Jumlah orang yang sekedar beraktivitas jalan juga tinggi. Ini akan membuat kawasan lebih maju. Karena semua akan mendadak punya kesempatan yang lebih sama. Parkir, lalu sambil jalan kaki, sambil pilih mau mampir kemana. Karena begitu kita siapkan tempat seperti ini, itu membuat warga punya perasaan kami terfasilitasi, kami bisa bersama dengan keluarga, kami bisa beraktivitas yang menyenangkan, yang harapannya itu akan makin meningkatkan perasaan bahagia bagi warga Jakarta. Karena itulah tujuan kita, maju kotanya
bahagia warganya.